semuanya, balik lagi di podcast Experience Talk Volume 2. Dan hari ini aku invite seseorang yang sangat-sangat spesial di dunia customer experience. Halo Mbak Lisma. Hai Mbak Vika, apa kabar? Baik, jadi beliau ini adalah CEO dan juga founder dari The Bridge Academy. Oke, thank you Mbak, waktunya sudah mau hadir hari ini. Wah, sama-sama Mbak Vika, senang banget bisa ketemu sama Mbak Vika hari ini dan ngobrol langsung deh. Sharing-sharing kita hari ini tuh sebenarnya request dari banyak orang Mbak. Oke. Karena mereka tuh dari volume pertama kita, beberapa pengen tahu sebenarnya apa sih CX itu, gitu ya. Nah, aku hari ini invite Mbak Lisma karena beliau kayak orang yang bener banget ya, jadi gurunya CX di Indonesia gitu ya. Oke, nah Mbak Lisma sendiri boleh nggak sih sharing dulu nih biar audience Experience Talk hari ini bisa aware siapa sih Mbak Lisma gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Vika. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Lisma Rianti, panggilannya Lisma. Saya adalah CEO dari The Bridge Academy, perusahaan training, consulting, standardization untuk customer experience. Kita udah berdiri kurang lebih 7-8 tahun ini. Udah lama ya Mbak Vika, iya. Sama dengan Neurosensum sebenarnya. Lama ya Mbak. Nah, kita emang dari awal kita establish, teman-teman, kita fokusnya di customer experience. Kita memang sangat peduli bagaimana cara meningkatkan experience pelanggan ketika berinteraksi sama brand gitu Mbak Vika. Saya sendiri backgroundnya kurang lebih sudah hampir 20 tahun di industri service Mbak gitu ya. Dari CS, pernah jadi telesales juga gitu ya. Jadi agent, SPV, asmen, manager dan seterusnya Mbak Vika gitu ya. Ngelotok ya di customer experience sedikit ini sebenarnya gitu ya Mbak Vika ya. Jadi baik di perusahaan multinasional maupun di BUMN yang ada di Indonesia Mbak Vika, kurang lebih seperti itu experience-nya. Oke. Nah, boleh juga dong Mbak diceritakan tentang The Bridge Academy gitu ya. Journey-nya seperti apa tuh Mbak waktu bikin The Bridge Academy? Karena orang banyak tahu Mbak Lisma itu ya tadi yang Mbak Lisma udah ceritakan ya, start from I can say start from zero sebenarnya Mbak ya. Banget, Mbak, sampai gitu ya. building The Bridge Academy, satu company yang menurut saya cukup famous di bidang customer experience. Thank you so much Mbak Vika. Jadi kalau The Bridge sendiri memang kita pada saat awal berdiri kita aware Mbak bahwa sebenarnya di Indonesia sebenarnya kemana sih kalau kita mau belajar tentang customer experience. Karena selama ini kita taunya cuma dari global players aja yang ada Mbak Vika gitu. Cari terus, oke deh kayaknya kita berani untuk mulai dan juga kita buat standardization Mbak sebenarnya di Indonesia. Cita-citanya gitu Mbak. Karena kan kalau standardization biasanya company tuh buat dari experience orang yang di hire Mbak Vika, kemudian dijadiin standar untuk di company-nya. Nggak ada yang salah, tapi sebenarnya yang benar tuh gurunya mana sih gitu ya Mbak Vika. Dan ini berstandar nasional ya Mbak ya, under BNSP berarti ya Mbak. Iya, kita baru aja tahun ini terregistrasi di BNSP Mbak. Congratulations Mbak Lisma. Jadi ini kayaknya company pertama yang memiliki standar resmi untuk sertifikasi dari BNSP. Untuk customer experience. Untuk customer experience. Gitu. Luar biasa. Thank you. Perjuangannya. Jadi teman-teman semua, kami tuh, saya kenal baik dengan Mbak Lisma ini karena kita sama-sama di komunitas customer experience. Jadi saya tahu betul gimana Mbak Lisma ini sangat memperjuangkan tentang customer experience gitu ya. Kita sama-sama berjuang untuk memperkenalkan customer experience ini gitu. Iya, betul Mbak. Talking about customer experience nih Mbak. Sebenarnya apa sih Mbak beda customer experience itu dengan customer support gitu ya, atau contact center? Karena orang tuh banyak yang beranggapan bahwa ketika mereka sudah punya tim contact center ya udah gitu, that's already customer experience Mbak. Oke Mbak Vika. Nah ini sebenarnya juga ilmu yang saya dapat gitu ya Mbak, ketika misalnya berinteraksi dengan banyak ahli-ahlinya gitu ya Mbak Vika ya, bahwa ternyata customer service itu bukan customer service is everyone's job, is not department gitu ya Mbak. Tapi kalau misalnya spesifik yang orang jadi CS-nya atau customer support-nya gitu ya Mbak, sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita ngomongin tentang CX, teman-teman semuanya, tentang customer experience, kita ngomongin tentang perasaan dan kesan dari pelanggan ketika berinteraksi sama brandnya.
gitu ya. Nah itu kan bukan hanya di call center ya Mbak Betul. ya, bukan hanya di social media, tapi semua experience baik online maupun offline-nya. Jadi sesederhana mungkin kalau teman-teman sering banget nih di social media pada bilang, satpamnya BCA tuh ramah banget. Ramah banget, the best itu. The best banget ya Mbak ya, jadi benchmark semua orang deh gitu ya kalau untuk security. Nah tapi itu ada behind the story-nya gitu loh ya Mbak, bahwa kalau kita aware sama setiap touch point, titik temu kita sama pelanggan, baik offline misalnya kayak satpam BCA gitu ya teman-teman, kemudian online-nya nelpon ke call center, sama ramahnya ya, datang ke teller, sama ramahnya gitu ya. Bapak Ibu yang di BCA mungkin gitu ya boleh sponsor survei Senspoon nih ke depannya gitu ya. Makasih. Enggak ya. Bu Anissa Bu. Ini nggak ada ininya ya, nggak ada endorse-nya. Jadi kalau kita ngomongin bahwa memang ternyata salah satu contoh gitu ya Mbak di Indonesia yang peduli di setiap touch point ketika berinteraksi dengan brand itu adalah salah satu contohnya adalah BCA. Betul. Nah, awareness itu adalah kan kalau satpam bukan call center ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi kalau ngomongin CX adalah keseluruhan experience-nya teman-teman. Jadi bukan cuman satu call center, sosmednya, tapi touch point online dan offline itu dibuat standarisasi, kemudian dirasakan sama Mbak. Jadi kurang lebih itu CX Mbak. Jadi call center ya one of the touch point yang kita punya. Jadi bukan CX itu sama-sama call center gitu Mbak Vika dan teman-teman ya. That's why sebenarnya itu contoh yang bagus banget ya tadi kita membawa BCA, karena memang kita ngerasain banget ketika kita masuk BCA ya semuanya sama. Jadi itu sebenarnya Mbak ya customer experience. Jadi bisa kita bilang bahwa tidak customer centric itu tidak bisa hanya diletakkan di satu departemen khusus. Betul. Jadi all journey-nya gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau semua brand itu harus paham journey-nya dulu nih. Betul. Dan setiap journey itu mereka harus bisa memastikan consumer mereka memiliki experience yang benar-benar baik gitu ya. Yang benar baik atau gimana tuh Mbak biasanya? Iya benar Mbak, harus baik, harus konsisten di setiap touch point-nya gitu ya Mbak, supaya yang dirasain sama Mbak Vika. Kenapa sih CX datang di Indonesia? Karena sebenarnya dulu banyak banget produk yang tanpa experience. Contohnya ya Mbak, kita misalnya ada beberapa hospital yang ya udah kita pasrah aja, mau susternya nyapa kita atau enggak gitu ya, mau kita misalnya mendapatkan kesan yang baik atau enggak, pasrah aja karena cuma ada produknya aja. Tapi sekarang semua udah aware, semua sudah mulai berangkat bahwa ternyata nggak boleh produknya aja yang bagus, ternyata service experience-nya pun jadi pilihan sekarang jadi sama pelanggan. Karena kecuali kita satu-satunya gitu ya Mbak, kalau satu-satunya nggak ada pesaingnya, mungkin semua orang ya udah produknya mau dapat servisnya gimana juga enggak. Tapi kan sekarang apapun usaha kayak sekarang yang The Bridge lakuin ya Mbak, training and consulting juga banyak. Tapi why? Kenapa harus The Bridge gitu ya? Apa yang kita kasih garantinya? Makanya kalau ngomongin CX banyak banget aspeknya Mbak. Brand experience-nya gimana as a brand? Service experience-nya gimana Mbak? Digital experience-nya gimana, dan juga employee experience-nya. Orang-orang yang terlibat langsung sama pelanggan, Mbak, di setiap touch point-nya gitu, Mbak Vika. Oke, menarik. Jadi memang kalau kita ngomongin customer experience itu sudah tidak bisa hanya melihat satu brandnya udah oke. Iya. Terus dia ya udah servisnya gitu aja. Ini aku sudah ngalamin minggu-minggu ini Mbak, saya sedang berinteraksi dengan satu sales yang merasa saat ini brandnya sedang bagus banget. Jadi dia ngerasa ya udah servisnya tuh kayak nomor sekian. Mungkin karena saking banyaknya lagi hype brandnya Mbak, sampai dia lupa bahwa experience itu juga penting. Penting Mbak, penting banget. Betul. Dan itu sampai ketika ada teman saya nanya, ini gimana pakai brand ini? Oh no, better brand lain deh. Karena experience-nya ternyata ya cuma bagus aja produknya, tapi ketika ada komplain kita nggak diperhatikan. Nah itu benar, ternyata memang sepenting itu ya Mbak ya. Sepenting itu Mbak Vika. Apapun sih Mbak, mau government, mau swasta, mau industri UMKM, teman-teman yang baru mulai ngerintis gitu ya, ataupun industri yang besar, kalau cuma fokus ke produknya aja, nggak fokus ke experience-nya, ya kita akan ketinggalan Mbak. Betul. Iya. Gitu. Oke. Nah ini menarik Mbak, tadi juga sudah disebut tentang employee experience ya. Jadi employee pun harus merasakan bahwa dia memiliki experience yang baik di perusahaan itu. Benar gitu nggak Mbak yang dimaksud? Betul banget Mbak Vika, betul banget. Jadi kalau kita ngomongin the heart of customer experience, sebenarnya kita ngomongin tentang employee experience. Tapi ya kita juga lihat bahwa sebenarnya banyak faktor ya Mbak Vika ya yang menentukan customer experience, misalnya benefit, kemudian how we treat our internal employees, kayak gitu sih Mbak Vika. Oke. Nah
ngomongin employee nih Mbak, apakah memang soul dari customer experience itu harus selalu datang dari leadernya dulu nih Mbak? Atau harusnya seperti apa sih dalam company ketika mereka mau membuat satu experience yang baik tentang brandnya? Itu tuh harus mulainya jadi dari mana tuh Mbak? Jadi kalau saya nulis buku Mbak Vika kebetulan judulnya apa nih Mbak? The Power of Customer Experience, karena bingung di Indonesia siapa gitu ya bukunya yang kalau kita bisa memakai referensinya. Padahal itu yang mau aku tanyain nanti tuh, siapa nih yang menjadi leader, bukan leader, apa ya, semacam buku yang jadi panduan. Jadi justru Mbak Lisma sendiri bikin bukunya nih. Jadi based on experience sebelum-sebelumnya gitu ya Mbak, ngebantu klien, akhirnya kita nilai bahwa sebenarnya ada banyak pilar dalam customer experience. Pertama produknya harus excellence. Kemudian yang kedua kita ngomongin tentang physical evidence atau premises-nya juga harus excellence. Mau online mau offline. Jadi kalau segmentasi marketnya adalah misalnya yang medium ke bawah, ya berarti representasinya juga medium ke bawah. Kalau misalnya segmentasinya yang ke atas juga representasinya medium ke atas gitu, segmentasi marketnya gitu, physical evidence-nya, seragamnya, ruangannya gitu ya Mbak. Nah kalau selanjutnya kita ngomongin proses. Prosesnya adalah proses pembelian, proses retur, komplain dan seterusnya, itu journey-nya lah ya. Betul. Kemudian selanjutnya people, dan paling atas yang ngebungkus pilar-pilar itu adalah leadership. Pimpinannya itu harus fokus ke customer experience. Kalau pimpinannya nggak fokus ke customer experience, strategi inisiatif tentang CX nggak akan jalan Mbak Vika. Kenapa? Karena masing-masing dari employee akan mikir, oh kayaknya saya harus beresin tentang prosesnya, saya harus beresin juga tentang produknya gitu. Nggak ada yang ngegerakin bahwa ini loh kita harus fokus ke customer experience loh. Company kita harus fokus ke customer centric gitu Mbak Vika. Makanya peran leader itu penting banget. So that's why Mbak, kalau boleh cerita, The British Academy ngomongin tentang leadership gitu ya Mbak, kita nyari dalam proses belajar tuh kita punya dua cara Mbak Vika. Cara kita belajar sendiri gitu ya Mbak, our internal experience, sekolah, cari kursus dan seterusnya. Tapi itu takes time Mbak Vika. Banyak trial dan errornya. Cara yang kedua adalah kita belajar dari wisdomnya orang lain, dari pengalaman dan kebijaksanaan orang lain. Itu yang sebenarnya dibutuhkan. Nah that's why kita kalau di The Bridge kita banyak banget partneran sama global Mbak, untuk ngebeli wisdomnya mereka, untuk ngebeli experience-nya mereka, supaya kita trial dan errornya kita kurangin. Kita tinggal modifikasi sama, kan budayanya beda ya Mbak. Amerika dengan Indonesia budayanya beda. Kita ada gotong royong, tepo seliro gitu ya. Betul. Nah, makanya kita coba jahit antara yang ada di Indonesia, kemudian dengan experience yang ada di global. Dan untuk leadership, kita berpartner sama Maxwell Leadership, Mbak. Jadi tokoh leadership dunia tuh namanya John Maxwell. Kenapa sih kok The Bridge tiba-tiba ada John Maxwell gitu ya, Mbak? Karena itu, Mbak, kita mau tahu gimana sih wisdomnya John Maxwell menjadi leader supaya kita bisa ngejahit dengan kebutuhan kita di service experience, Mbak Vika. Karena memang sepenting itu sebenarnya leader untuk menggerakkan brandnya, menggerakkan company-nya untuk mendapatkan brand experience yang memang bisa bertahan gitu ya Mbak ya, bisa bersaing lah ya. Betul banget Mbak Vika. I see. Nah ini karena sudah ngomongin global nih, ini luar biasa sekali sih. Aku lihat di LinkedIn-nya, lihat di activity-nya The Bridge, itu selalu collaborate dengan CX University US, dengan John Maxwell himself gitu ya Mbak ya. Nah sebenarnya tren global untuk CX itu sendiri nanti gimana sih Mbak? Apa yang mesti tim lokal nih Indonesia nih harus ikuti? Salah satunya mungkin digital experience Mbak. Kita semuanya ngomongin tentang automation. Kita sekarang suka, aku nggak mau AI deh gitu. Sekarang AI ada dua sih Mbak Vika. Ada AI manual, ada AI automation. AI manual tuh anak intern Mbak Vika, singkatan. Iya. Coding manual. Kamu pakai apa? Aku pakai AI juga sih, tapi aku anak intern gitu ya. Bukan AI yang masuk ya. Bukan artificial intelligence. Untungnya kita berdua bukan anggapnya Gen Z. Bukan Gen Z ya, ngakunya sih Mbak ya. Nah, jadi sekarang semuanya pakai automation Mbak. Karena kalau kita ngomongin customer experience, kita ngomong digitalization. Jadi segala hal yang manual itu semuanya didigitalisasi supaya apa? Hal-hal yang repetitif tuh nggak berulang Mbak Vika. Bertanya ke orang yang sama. Jadi semuanya harus otomatis, yang ngikutin automation juga. Trennya sekarang kayak gitu Mbak. Jadi kebetulan kita tuh kemarin datang ke event di CX Malaysia gitu ya Mbak. Itu ngebahas juga tentang tren di Asia Pasifik tuh seperti apa. Kalau customer experience ya salah satunya ngebahas tentang automation itu sendiri Mbak gitu. Tapi
Benar sih, karena di survei Sensum sendiri nih Mbak, apa yang membuat consumer kita atau consumer competitor pindah ke kita, salah satunya adalah automation. Karena memang apa ya, manual works itu tuh sebenarnya memang sudah tidak kompetitif lagi in terms of harusnya dikerjakan oleh 8 orang. Kebetulan survei Sensum sendiri kan survei platform gitu ya Mbak. Kita coba untuk memahami apa sih feedback dari consumer terhadap satu brand. Nah, itu kan untuk mendapatkan deep dive itu sebenarnya menggunakan open end. Open end tuh mereka harus nulis, harus speak up about their mind gitu ya. Apa sih yang mereka pikirin. Nah, di situ most of the discussion itu kan online. Mereka akan menulis gitu ya. Bayangin kalau 3.000 orang nulis, kemudian si orang yang lagi researchnya ini harus menganalisa secara manual. Jadi yang bisa kita relate dengan cerita Mbak Lisma tadi, kalau di tempat kita, ya kita membuat itu semua automate gitu. Keren. Ya Mbak, sudah menggunakan AI, dan itulah yang sebenarnya kita bisa bilang sebagai game changernya di survei platform. Benar banget sih. Jadi kalau misalnya kebanyakan kita manual juga jadi painful sih Mbak. Benar. Human errornya tinggi gitu. Time effortnya itunya ya. Kemudian timnya juga harus lebih banyak in terms of number itu pasti relate back dengan investasi of course. Ya, itu that's why mungkin emang itu yang akan jadi trennya ya Mbak ya. Iya, salah satunya itu ya Mbak. Apalagi Mbak yang akan kemudian menjadi standardization ya Mbak. Kalau kita ngomong standardization, sebenarnya kalau di BNSP Mbak ada beberapa. Yang pertama standar internasional, kedua standar nasional, yang selanjutnya standar kompetensi khusus yang dibuat sama company. Nah, salah satunya juga kalau untuk CX Mbak gitu ya, kita partneran juga sama COPC namanya. COPC dari US, dia itu adalah perusahaan singkatan dari apa Mbak? Tadinya ada singkatan Customer Operations Performance Center, tapi sekarang sudah jadi brand sendiri. COPC udah jadi brand, udah nggak pakai singkatan gitu ya. Dia base di Florida di US, dia udah 28 tahun established, kemudian udah 71 negara mereka running, Indonesia 72-nya. Kita baru aja dapat satu-satunya strategic partner dari COPC untuk CX. COPC adalah perusahaan yang ngestandarisasi brand-brand global dunia Mbak. Singapore Airlines, Malaysian Airlines, kemudian juga dan itu brand-brand besar yang benar-benar sukses in terms of customer experience-nya ya? Dan brand experience-nya. Apple, Google, Meta, TikTok itu yang standarisasi adalah COPC, dan kita satu-satunya partner di Indonya. Nah, jadi ngomongin tentang hal itu gitu ya Mbak, ngomongin tentang automation gitu, ngomongin tentang standardization, kita juga emang harus cari kira-kira mana yang paling tepat gitu ya untuk kita terapkan di company kita. Gitu Mbak, gitu. Jadi basically ini learning banget ya teman-teman semuanya, bagaimana Mbak Lisma ini membawa brand besar, sebenarnya brand besar seperti COPC untuk menstandardize. Berarti sudah sangat terjamin untuk standarisasi, karena saya juga lihat sebenarnya banyak company-company yang melakukan standarisasi Mbak, cuma memang mungkin standarnya itu sendiri yang belum terstandar gitu ya. Gimana ini benar nggak sih gitu ya, standarku benar atau enggak gitu. Belum gitu. Nah itu common terjadi Mbak, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada, yang penting punya SOP, punya apapun itu udah bagus banget sih gitu Mbak Vika. Kita bisa mulai dari situ. Nah itu menarik nih Mbak, apakah nanti akan ada training terlebih dahulu atau seperti apa tuh prosesnya? Kalau untuk di COPC iya Mbak, kita akan ada, tergantung, kalau dia ada personal standardization, ada juga company standardization. Jadi kalau personal Mbak Vikanya nih mau tahu, misalnya as a person gitu lah, misalnya kalau saya mau belajar nih kalau quality monitoring gimana sih dalam kaitan misalnya voice of customer gitu ya Mbak, atau internal quality monitoring itu gimana, itu Mbak Vika bisa as a person, training, kemudian sertifikasi. Jadi ada ujian certain yang harus Mbak Vika ikutin gitu ya. Kemudian kalau company-nya Mbak, company-nya juga akan dinilai dulu current situation-nya gimana. Kita akan kasih feedback, oh ini in the prosesnya, ini harus diperbaiki nih seperti ini gitu ya. Kemudian ini orang-orang yang harus distandarisasi sertifikasi ini. Jadi nanti akhirnya ada company-nya ya Mbak yang nanti dievaluasi, kemudian kita benahi dari sisi prosesnya menggunakan standar COPC gitu Mbak Vika. Menarik banget. Nah, pertanyaan aku balik lagi nih Mbak. Kita kembalikan lagi ke CX. Kalau let's say perusahaan-perusahaan tersebut atau individu tersebut mereka tersertified secara COPC ya Mbak ya. COPC misalnya gitu ya. Apakah itu akan selalu berkorelasi positif terhadap customer experience di brand tersebut gitu Mbak?
Oke, pastinya secara langsung atau nggak langsung pengaruh Mbak. Kayak saya misalnya, saya tuh besar di BPO multinational company. Oke, mungkin buat yang nggak tahu BPO itu bisnis proses outsourcing ya. Outsourcing. Jadi kalau di dunia call center tuh ada outsourcing BPO gitu ya. Nah, saya tuh besar di situ Mbak. Dia multinational top 5 big di dunia gitu ya. Saya pikir bahwa wah ini udah paling bagus deh gitu. Standarisasinya udah pasti keren, sistemnya jalan. Siapapun yang resign nggak pengaruh di sana karena sistemnya jalan gitu ya Mbak. Kemudian ketika saya belajar tentang quality monitoring misalnya COPC, wah ternyata jauh Mbak Vika. Point of view-nya COPC itu lebih besar. Jadi selama ini mungkin kalau kita nilai, customer point of view yang selama ini menjadi benchmark kita. Ternyata kalau COPC enggak, dia ada business point of view, compliance point of view, dan banyak point of view yang lainnya yang kita nggak tahu Mbak Vika. Jadi saya sih kalau ngerasain dari sudut pandang saya ya Mbak, apakah orangnya juga akan berpengaruh positif sama brand dan service experience-nya? Saya bisa bilang iya. Tapi bukan hanya selalu misalnya harus COPC, karena banyak banget sertifikasi yang lain ya Mbak ya. Misalnya kalau di CX University itu dia ada customer experience specialist, apapun sih Mbak. Yang penting kita punya standarisasi gitu Mbak Vika, yang akan impact secara langsung terhadap diri kita dan apa yang kita terapkan ke company kita Mbak Vika. Sama kayak kita sekolah sih Mbak Vika, nggak ada jaminan sih kita akan berhasil di masa depan gitu ya. Tapi kita tahu ilmunya, gimana kita kembangin dengan knowledge yang ada, culture yang ada gitu Mbak Vika. Oke, menarik sekali. Jadi memang kita bisa bilang bahwa customer experience itu bisa kita pelajari dengan berbagai cara sebenarnya gitu ya. Betul. Apart from the leadership itself, tapi juga bisa kita cari ilmunya dengan standarisasi tersebut. Gitu ya Mbak ya. Betul Mbak Vika. Oke, menarik Mbak. Nah, bagaimana Mbak dengan teman-teman kita di startup atau di SME lah ya ya, yang bahkan untuk market research aja mereka biasanya masih berpikir gitu kayak, Mbak kita nggak ada budget untuk research. Oke, kalau gitu kita pakai Survey Sensum yang biasanya lebih less budget gitu ya, karena mereka bisa melakukan researchnya itu jadi individu, mereka bisa do it yourself lah ya. Nah, kalau untuk customer experience-nya gimana tuh Mbak? Oke, jadi kalau ngomongin customer experience, pertama emang harus tahu journey ya Mbak. Jadi tahu dulu kira-kira perjalanan pelanggan saya itu kemana sih, apapun sebenarnya size bisnisnya Mbak, UMKM, SMI maupun misalnya yang enterprise gitu ya, tahu dulu. Kemudian kira-kira apa yang di-expect pelanggan, kalau kita bingung jadiin aja kita pelanggan pertama. Saya kalau kira-kira ke toko saya ataupun ke perusahaan ini, apa yang saya expect, kita bisa mulai dari situ standarisasinya Mbak. Kita tahu journey-nya. Kalau kita ngomongin customer experience, kita ngomongin konsistensi sih Mbak. Konsistensi ya. Jadi makanya penting banget punya standar Mbak kalau ngomongin CX. Jadi teman-teman bisa buat dengan yang sesederhana dulu Mbak. Misalnya kalau ada pelanggan, gimana greetingnya di online, gimana greetingnya di offline, gimana cara saya handling kalau ada komplain. Buat hal-hal yang seperti itu lakukan terus-menerus. Nanti kita bisa tahu kira-kira di sisi mana lagi nih touch point atau titik temu kita sama pelanggan yang bisa kita perbaiki lagi. Jadi emang kalau ngomongin customer experience ya panjang, tapi kita bisa mulai dengan sederhana yang teman-teman miliki saat ini Mbak, gitu. Jadi basically as simple as understanding journey-nya. Kemudian di each journey itu harus ada standar apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Dan mereka harus punya bayangan bahwa di setiap journey ini kalau klien kita atau customer kita diperlakukan seperti apa supaya mereka bisa happy gitu ya. Benar banget Mbak. Jadi ngelihatnya sudut pandangnya dua, customer point of view-nya kira-kira expect apa, terus dari business point of view kira-kira apa yang kita punya dan apa yang kita harapin dari interaksi itu. Kalau misalnya dengan greetingnya ramah, kita expect-nya mereka mau datang ke tempat kita, ke toko kita gitu ya, ke perusahaan kita. Terus kalau misalnya dengan kita ngasih treatment yang bagus, ada smiling dan seterusnya, apa yang kita expect, mereka mau terbuka. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mulai dari situ yang sederhana Mbak Vika. How about handling komplain itu sendiri Mbak? Karena aku ada lihat di beberapa TikTok, di Instagram gitu ya, keluhan dari SME itu biasanya kalau menghandle komplain adalah, waduh kita nggak punya budget nih untuk let's say return gitu. Ada nggak Mbak yang bisa saran-saran untuk para pelaku SME ini Mbak? Oke, jadi kalau untuk handling komplain sebenarnya gini, komplain itu sebenarnya apa sih Mbak? Konotasi negatif yang disampaikan kepada kita. Tapi nggak semua orang mau nyampein tentang hal itu kan Mbak Vika, ya kan? Nah, penelitian dari TARP Research Mbak bilang bahwa satu komplain itu mewakili 26 orang Mbak. Jadi satu orang yang repot nyampein sama kita tentang komplain sebenarnya mewakili 26 orang yang ngerasain hal yang sama. Jadi kalau misalnya ada satu komplain, kita juga harus bisa ngerespon sih Mbak, apa yang menjadi
pokok masalahnya gitu ya Mbak Vika. Kemudian apa yang kita harus lakukan stepnya? Ada beberapa step-step yang harus kita lakukan, misalnya dengerin, minta maaf, dan seterusnya Mbak Vika. Nah itu juga dibuat standar Mbak Vika. Jadi semuanya punya standar, dilakukan secara konsisten, nanti kita bisa lifting our service, naik lagi level, apalagi nih yang bisa kita lakukan kayak gitu. Ya, menarik. Nah karena ini udah ngebahas nih tentang voice of customer gitu ya Mbak ya. Nah aku pengen juga tahu opini dari Mbak Lisma nih tentang how the brand should listen to their customer. Apakah memang sepenting apa sih mendengarkan komplain gitu? Karena kalau buat beberapa brand mereka realize Mbak, bahwa komplain ini ya bagus, kita justru harus mendengarkan dari mereka, harus tahu gitu ya. Tapi ada beberapa brand yang masih ya udah komplain dijasa komplain gitu. Wah penting banget Mbak Vika. Namanya voice of customer itu harus jadi inti juga dalam bisnis ya Mbak. Karena kita kan ngedenger gimana sih apa yang di-expect, gimana kualitas kita dalam delivery, gimana proses kita, gimana tim kita gitu ya Mbak. Jadi voice of customer itu penting banget Mbak Vika. Jadi kalau misalnya Survey Sensum bawa solusi yang seperti ini sih, aku ngerasa keren banget sih Mbak, ngebantu banget sih gitu ya Mbak Vika. Karena banyak yang request Mbak itu. Iya betul, kita nggak jawab dari sebenarnya di market ada kebutuhan gitu ya. Sama sesederhana The Bridge juga kita nggak jawab Mbak, kemana sih kalau training CX, kemana sih kalau misalnya ada seminar webinar CX tuh kita harus ngikutin jam orang lain, negara lain gitu ya Mbak Vika, pakai bahasa asing gitu ya. Makanya kemarin kita bikin Indonesia CX Summit Januari Mbak Vika. Januari lalu 2025 ini. Kapan nextnya nih Mbak? Kita mau ada event Indonesia CX Week. Ini yang paling besar. Kita target 2000 audiensnya. Wow, invite Survey Sensum? Iya dong. Iya dong gitu. Ada spot khusus untuk Survey Sensum? Ada. Jadi Indonesia CX Week kita ngeberangkatin Mbak para global players lagi again, mau belajar wisdomnya mereka gitu ya. Kita berangkatin CX guru dari London, dari ASEAN siapa, dari US siapa gitu ya. Kita untuk denger wisdomnya mereka. Karena mereka kan udah konsultan brand besar dunia ya Mbak ya. Kita mau ngebeli expertise-nya mereka. Jadi itu tanggal 17, 18, 19 November di Jakarta. Nah teman-teman kalau mau datang, Survey Sensum juga harus datang di event Indonesia CX Week ini. Jangan lupa 17, 18, 19 November. 17, 18, 19 November. Untuk registration mulai kapan tuh Mbak di open? Kita udah mulai open. Open di website? Di website, social media kita udah mulai open. Teman-teman jangan lupa join karena I believe it's gonna be a lot of learning ya. Karena The Bridge sendiri akan mendatangkan, kita nggak perlu jauh-jauh lagi belajar, tapi mereka yang akan didatangkan ke Indonesia untuk sharing their wisdom ya. Dan itu yang paling mahal sebenarnya. Betul Mbak. Kita kumpulin dari Eropa, dari Amerika, dari ASEAN, kita kumpulin jadi satu. Buat teman-teman nanti yang mau dapat diskon, nanti kasih komen juga, nanti ada diskon khusus untuk ada. teman-teman yang sudah listen to our podcast ya Mbak ya. Boleh. Oke. Wah, menarik sekali kalau kayak gitu. Nah, balik lagi ke voice of customer gitu ya Mbak ya. Iya. Bagaimana sih seharusnya brand-brand ini react gitu ya, karena kita tuh sangat aware bahwa ada yang namanya close the loop. Harusnya kalau ada feedback ini segera diselesaikan, karena itu sebenarnya yang seperti tadi sudah disinggung sama Mbak Lisma ya, kalau cuma ngandelin produk kayaknya udah nggak bisa gitu ya. Bahkan mungkin ada juga beberapa consumer yang tadinya nggak happy, mereka doing complain, tapi mereka didengarkan dan diberikan feedback yang baik, jadi mereka justru menjadi seorang loyalis gitu. Nah, seharusnya tuh brand itu bersikapnya seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya ada istilahnya gini Mbak, dalam journey itu pasti ada namanya titik kira-kira akan menjadi kesalahan atau disebutnya service failure. Service failure. Dalam kegagalan pelayanan kita harus punya standar lagi, how to handle-nya. Nah, ada salah satu paradoks, orang tuh suka nganggap bahwa brand yang bagus itu yang nggak ada komplainnya. Padahal kita sebenarnya itu tempat kita buat belajar ya Mbak, gitu ya. Nah, loyalis gitu Mbak, kalau selama orang komplain ada service failure kita perbaiki, ternyata hasil dari surveinya Mbak bilang bahwa dia akan menjadi orang yang sangat loyal dibandingin orang yang nggak pernah komplain. Betul. Gitu. Setuju. Selama as long as komplainnya diperbaiki, ada problem solving, ada say sorry, kita terima, akui gitu ya. Dan komplain gini, kadang-kadang gini Mbak, kita pakai pihak ketiga misalnya, salah satu contohnya misalnya e-commerce lah Mbak, kita pakai pihak ketiga logistik gitu ya Mbak.
Kesalahannya ada di logistik. Biasanya orang suka, itu bukan salah saya, itu salah logistiknya. Padahal selama itu masuk ke dalam stakeholdernya bisnisnya, apapun gitu ya Mbak, mau dia ada pihak ketiga ataupun direct yang langsung di dalam company kita harus say sorry, minta maaf kalau ada kesalahan. Dan itu yang akan membuat pelanggan loyal selama diakui gitu ya kalau ada kesalahan gitu ya Mbak. Kemudian yang kedua adalah diperbaiki, sehingga tadi yang service recovery paradox Mbak, kebalikannya gitu ya. Orang khawatir kalau komplain, kalau sekarang kalau ada komplain selama diperbaiki dia akan menjadi lebih loyal gitu. Jadi itu ya yang penting ya, bagaimana closed loop itu dilakukan. Ketika ada komplain ya bagaimana mereka merespons terhadap komplain dan justru mengkomunikasikan. Itu justru yang memang harus dilakukan ya Mbak ya. Betul banget Mbak Vika, harus banget. Makanya banyak survei, banyak review dan seterusnya. Apalagi sekarang eranya digital, orang nggak lagi percaya sama brandnya. Orang akan ngelihat reviewnya Mbak Vika. Ya kan, kayak kita aja mau makan, mau ke hotel, apapun, karena bergeseran namanya shifting customer path. Tadinya percayanya sama brand, sekarang percaya sama review orang lain gitu. Iya, jadi ternyata memang sepenting itu ya melakukan close the loop. Jadi whatever feedback, they can do whatever feedback gitu ya. Karena memang brand pun juga boleh salah ternyata ya Mbak ya. Mbak gitu ya. Nah itu jadi memang yang paling penting adalah bagaimana mereka merespon, mereka mendengarkan, merespon, dan dari feedback itu bagaimana turn into sesuatu yang feedback nyata gitu ya, insight yang memang bisa mereka lakukan, bener gitu ya? Benar-benar Mbak. Jadi sebenarnya kalau ngomongin komplain, selama problem solvingnya ditangani gitu ya Mbak, dan juga kita harus aware bahwa siapa sih yang jadi stakeholder kita. Jadi walaupun misalnya komplainnya kita e-commerce, let's say teman-teman misalnya industrinya teman-teman yang jualan online gitu ya, misalnya komplainnya kesalahannya ada di logistiknya terlambat atau ada kejadian apapun. Komplainnya kadang orang suka misahin diri Mbak, itu kesalahan logistiknya, bukan kesalahan kami. Tapi kalau namanya kita ngomongin tentang journey, berarti kan logistik jadi salah satu touch point kita juga. Betul. Nah itu jadi responsibility kita juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada komplain, perbaiki, akui, minta maaf, dan juga infoin lagi kesepakatannya sama pelanggan gimana. Jangan kayak cewek ya, malu minta maaf. Gengsi ya Mbak. Gengsi minta maaf. Oke, kayak gitu Mbak Vika. Jadi memang semua deh, komplain kah apapun, semuanya memang harus buat standardization gitu ya. Teman-teman bisa buat dengan yang paling sederhana, lakuin terus, nanti orang jadi keciri. Udah deh sama dia aja nih gitu ya. Misalnya dimarahin pun, kalau misalnya kita komplain pun juga ditangani dengan baik, karena itu jadi salah satu opsi juga sih untuk brand gitu. Pantesan ya kalau kita lihat ke Instagram misalkan ada satu komplain terhadap satu brand tertentu yang sampai diviralkan gitu ya. Kemudian mereka dengan gentle berani minta maaf atau do something tentang komplain tersebut. Kalau kita baca komen-komennya itu turn into positif Mbak. Iya, betul Mbak. Jadi sebenarnya kita harus punya strategi juga Mbak, namanya crisis management. Ketika sesuatu udah jadi viral, gimana kita handling itu Mbak gitu. Nah itu juga ada khusus skillnya gitu Mbak Vika. Tapi sederhananya gini, ketika misalnya itu sudah ada di media, kita minta maaf gitu ya. Mungkin saya bisa cerita salah satu klien kita Mbak. Dia perusahaan retail ternama besar, udah kurang lebih 35 tahun di Indonesia. Dia waktu itu pernah salah satu gudang logistik mereka kebakaran. Jadi pengiriman yang dari Shopee, TikTok gitu ya Mbak, itu komplainnya satu persatu tuh. Dan akhirnya rame tuh mereka gitu ya. Kemudian kita sampaikan strateginya adalah kita buat permintaan maaf di publik, di website dan juga di sosial media. Akhirnya kita berhasil turning negatif sentiment into positive sentiment. Karena kita ngakuin kita ada salah, tapi ini penyebabnya dan apa yang akan kita lakuin. Jadi teman-teman kalau misalnya punya problem, komplain seperti itu, kasih tahu current situation, say sorry, dan apa yang kita lakuin untuk perbaikan itu. Kita emang nggak bisa nyenengin semua orang Mbak gitu ya. Bahkan misalnya employee experience pun misalnya kita juga nggak bisa nyenengin semuanya, voice customer eksternal juga kita nggak bisa nyenengin semuanya, tapi at least kita we're trying gitu ya. Ada salah satu guru saya Mbak gitu, namanya Pak Joseph Batauna. Dia bilang bahwa be yourself. Dia bilang everybody is unique gitu ya. Company juga unique, tapi better every day. Harus lebih baik setiap hari gitu ya. Gitu luar ya. biasa. Keren ya Mbak ya. Oke. Nah ini menarik banget. Mungkin aku minta Mbak Lisma untuk membuat satu statement, bukan satu ya, boleh panjang tentunya, tentang
apakah perusahaan yang memang melakukan customer experience, yang concern dengan customer experience-nya, pasti akan menjadi perusahaan yang memang lebih baik gitu Mbak? Pasti Mbak, pasti. Karena apapun bisnis kita Mbak, mau kita ke government, business to business, business to customer, orang yang kita temuin adalah orang gitu ya Mbak, yang kita temui. Dan tentunya orang pengen dilayani dengan baik, dengan ramah, dianggap penting, setiap interaksinya dapat personalisasi gitu ya. Jadi kalau brandnya udah bagus, jadi ya kalau kita ngomongin service excellence gitu ya Mbak, brandnya udah bagus, produknya bagus, orangnya bagus, pasti dia akan menjadi pilihan dibandingin sama yang lain. Itulah kenapa pentingnya customer experience juga Mbak, balik lagi. Gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan inilah yang nantinya akan bertahan dan juga grow atau tumbuh gitu ya Mbak ya. Betul Di banget. era persaingan yang luar biasa. You name it lah. Iya. Terus apa sih industri apa yang nggak punya saingan gitu kan? Bener Mbak. Aku mungkin bisa cerita satu story klienku, Eiger Indonesia, mungkin tahu ya. Eiger juga sangat mature company-nya, dia tuh sudah punya SOP dan seterusnya. Kemudian dia datang ke kita bahwa Mbak, ini gimana untuk lifting service-nya mereka lagi. Kita bantu, beberapanya kita jahit Mbak dengan current situation-nya Eiger, kemudian kita bantu dengan beberapa juga dengan COPC gitu ya, framework-nya. Apa yang terjadi? Secara langsung Mbak, servisnya terstandar, revenue mereka naik 28% dalam 3 tahun terakhir paling tinggi semenjak menerapkan framework tersebut Mbak. Jadi memang service itu bukan jadi cost, tapi gimana kita turning service into revenue teman-teman. Itu secara langsung, dan Eiger mention nih, kenapa saya bisa buka, karena Eigernya mention di Indonesia CX Summit kemarin, betapa strategi tersebut ngebantu mereka untuk naikin revenue-nya. Wow, give applause. Congratulations Mbak. Thank you Mbak. Ini sesuatu yang memang I believe it's real gitu Mbak, karena hari ini pagi ini saya juga ada meeting dengan satu company yang memang secara leadernya mereka sangat, bahkan ada statement bahwa buat apa sih dengerin dari customer experience ini, dengerin dari customer secara real time, secara langsung, udahlah, toh kita juga melakukan survei, kalian bisa datang ke lapangan cek satu persatu gitu ya. Dan itu mereka saat ini sedang menghadapi sesuatu yang memang agak berat gitu in terms of feedback dari consumernya. Nah itu jadi ketika mereka memang melakukan standar dan juga perbaikan secara CUP seperti tadi yang Mbak Lisma sampaikan, itu pasti akan ada impact ya Mbak ya? Ada impact. Salah satunya ya Mbak, walaupun strateginya banyak iya pasti. Aku nggak bisa ngasih semuanya nih Mbak gitu ya. Kalau mau tahu bayar. Panggil Mbak Lisma. Nanti kontak aja nih The Bridge nih gitu ya di sini gitu ya. Jadi aku ngasih spill dikit aja ya. Salah satunya sederhana misalnya buat standarisasi gitu ya Mbak. Jadi kalau kayak tadi bosnya bilang ngapain sih kita dengerin voice of customer terus ya Mbak? Harus sih Mbak. Harus. Karena itu jadi ruang kita tadi titik service failure, gimana kita perbaikin lagi. Misalnya bulan ini masalah kita ada 5, udah selesai, bulan depan pasti masalah ada lagi dong Mbak. Nah itu yang kita akan perbaikin terus, karena kita bukan satu-satunya, sekali lagi Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita harus emang evolusi terus gitu Mbak Vika. Tapi memang kebetulan company yang saya datangi tadi agak sedikit, saya bisa bilang monopoli. Nah kalau mungkin itu juga ada sedikit tricky ya Mbak ya. Nah tapi saya juga pernah mendengar dari satu klien saya dulu, statement beliau adalah seperti ini, karena saat itu beliau menganggap belum ada kompetitor. Statementnya adalah tidak ada yang tahu pasar melebihi kami. Ternyata at the end company beliau juga sunset ya. Ya, saat ini juga dalam kondisi yang cukup berat. Jadi satu hal yang mungkin itu bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya tetap harus selalu mendengar suara dari consumer, understand gitu ya Mbak ya tentang consumer mereka. Bener, karena sekali lagi kita punya produk yang beli siapa gitu ya. Karena sekarang banyak banget brand besar juga yang sampai pivot kan Mbak bisnisnya. Berubah-ubah. Itu dari mana Mbak kalau nggak dari feedback dari feedback consumer ya. Kemudian dia ngelihat market apa yang kira-kira dibutuhin dan apa yang kita bisa ubah gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya company yang nggak fokus sama voice of customer, kita bisa agak ya wondering nanti ke depannya mereka gimana. Mbak Lisma, sebelum kita akhiri podcast kita yang walaupun seru banget ya ini, kalau sebentar banget ya Mbak ya. Kalau nggak dikat waktu kayaknya kita bisa ngobrol lagi ya. Apa sih pesan dari Mbak Lisma gitu ya untuk para teman-teman yang memang mereka baru mau membuat atau building CX itu dari nol gitu Mbak? Jadi kalau teman-teman mau mulai gitu ya dari awal, teman-teman buat dulu mapping gitu ya. Journey-nya kalau udah teman-teman
sederhanakan lagi segala proses yang ada. Kalau bisa enabling proses, Mbak Vika, proses belinya dimudahin gitu ya. Kemudian kalau proses misalnya mau ada komplain juga dimudahin, dengerin apa yang customernya bicarakan gitu ya Mbak Vika. Karena kebanyakan gitu ya, kalau boleh share, tahun lalu saya diundang jadi juri Mbak CX Malaysia. Oke, jadi saya nilai gitu ya beberapa brand-brand besar yang ada di Malaysia bagaimana penerapannya. Salah satunya mereka pakai NPS, promoter score teman-teman ya. Seberapa sih Anda ingin merekomendasikan gitu ya brand ini gitu ya. Nah itu penting Mbak Vika, tapi itu juga bukan menjadi satu hal yang satu-satunya gitu Mbak Vika, karena again touch point-nya banyak ya Mbak. Betul. Jadi harus ada mystery shopping kah misalnya, review apapun sosial medianya misalnya dilihat gitu ya Mbak Vika. Jadi teman-teman buat aja dulu yang teman-teman punya, mulai dari situ dulu gitu ya, jangan mikir yang kompleks-kompleks yang berat-berat gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah lihat terus secara konsisten apa yang bisa diperbaikin, dan lama-lama teman-teman jadi aware, oke, ternyata semua feedback dari customer itu penting banget buat bisnis saya. Ternyata satu orang yang ngeluh ngewakilin 26 orang. Satu orang yang bilang bahwa Lisma judes, berarti 26 orang yang lainnya bilang bahwa Lisma judes. Nah teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang sederhana kayak gitu Mbak Vika. Jadi kalau kita ngomongin CX, produknya benerin. Misalnya teman-teman yang misalnya jualnya makanan, dapat feedback makanannya kurang enak, kurang apa, jangan ngambek, jangan patah semangat gitu ya teman-teman. Mulai lagi, tanya lagi. Sesederhana misalnya kayak ada yang komplain Mbak Vika, Mbak ini kok di kantornya nggak ada payung ya? Gitu ya. Kalau ketika payungnya udah disediain, kasih tahu, fotoin ke customernya. Oke, jadi komunikasikan bahwa feedbacknya udah kedenger. Bener, gitu ya. Jadi dia tadinya dia komplain karena kebasahan misalnya, tapi akan jadi loyal karena feedbacknya didengerin. Jadi kalau ngomongin CX, ngomongin banyak hal, journey, standarisasi, konsistensi, perbaikan terus menerus, makanya kita continuously improvement Mbak Vika. Gitu Mbak Vika. Menarik sekali Mbak. Oke, thank you banget. Kalau aku bisa summarize, basically kita harus understanding dulu journey-nya. Bener ya, dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Lisma itu selalu mention bahwa kita harus paham dulu nih journey dari brand kita, dari service kita, sebenarnya journey-nya tuh apa gitu ya. Kemudian dari each of journey itu bagaimana untuk memaksimalkan happiness level dari si customer di each of journey itu. Betul banget. Kemudian jangan lupa kalau ada komplain, ada feedback, treat it as a improvement proses gitu ya Mbak. Benar. Ya. Perbaiki, kemudian jangan lupa untuk mengkomunikasikan gitu bahwa produk ini sudah kita perbaiki as per suggestion mereka. Itu juga pasti mereka juga senang ya Mbak. Senang ya Mbak kalau ya. Feedbacknya didengar gitu ya. Gitu. Oke, more or less itu. Thank you banget Mbak Lisma. Ini waktunya sama-sama. mepet banget ya, cepet banget kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget sudah sharing-sharing ke Experience Talk. Hai, gitu ya. Oke, sampai sini dulu Experience Talk kita volume 2. Sampai ketemu lagi di Experience Talk volume 3 dengan tamu-tamu yang learningnya pasti bakal sebanyak Mbak Lisma tadi. Thank you. Terima kasih Mbak Vika, terima kasih Survei Sensum dan juga Experience Talk. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa register di event CX Summit, CX Week ya, yang akan dilakukan di bulan November nanti. Go to websitenya The Bridge Academy ataupun di Instagram The Bridge Academy. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next session. Dadah. Thank you. Thank you.